hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Subtema pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, ataupun motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Sementara moral merupakan perbuatan atau tingkah laku ataupun ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Dan yang terakhir, hukum yang merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Subtema kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama, keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, adil, yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Sila kelima Pancasila mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sesuai dengan sila kelima tersebut, maka keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa ialah yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan yang adil antara negara dengan warganya. Dalam arti lain, negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal atau bertaat, yaitu hubungan yang adil antara negara dan warganya. Dalam arti lain, warga negara wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga, keadilan komukatif, yaitu hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik. Kemudian, ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur, sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Yang terakhir, kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Subtema ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Ciri orang yang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai, rasa, budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak
seringkali digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu perilaku yang baik ataupun buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan, baik moral, etika, akhlak, ataupun budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasikan dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada di dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai baik sekaligus ciri manusia bermoral sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan masyarakat, seperti kejujuran, penghormatan sesama manusia, tanggung jawab, kerukunan, kesetiakawanan, solidaritas sosial, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan dengan sesama, perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dalam berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Untuk terciptanya keteraturan tersebut, diperlakukanlah aturan yang disebut dengan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan kehidupannya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini, akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Kalau kondisi seperti ini terdapat pada suatu negara, selaku pelaku pendukung negara, maka terbinalah kesadaran hukum yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Subtema terakhir, problematika nilai, moral, dan hukum. Yang pertama ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik merupakan pelanggaran yang dilakukan di suatu kegiatan atau profesi. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral. Meskipun telah memiliki kode etik, di Indonesia masih banyak penyalahgunaan suatu profesi sehingga berdampak pada masyarakat dan keseimbangan negara. Contoh pelanggaran kode etik adalah pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja pada hari kerja tanpa keterangan. Contoh yang lebih nyata dan mengganggu keseimbangan negara adalah penyalahgunaan suatu anggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negaranya atau sering disebut dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua sekaligus yang terakhir, pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat agar terciptanya keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Akan tetapi, kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan masih ada banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa problematika hukum yang ada di Indonesia adalah belum terciptanya keadilan untuk rakyat kecil, karena hukum masih memihak kepada orang yang memiliki kedudukan atau kekuatan material. Salah satu contohnya adalah seorang koruptor yang mengkorupsi miliaran uang negara hanya diberikan hukuman selama 6 tahun. Sementara seorang warga yang mencuri sebuah sepeda motor juga dihukum selama 6 tahun. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum adanya keadilan dalam pemberian sanksi hukum di Indonesia. Realita tersebut juga mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia. Sekian presentasi video dari saya tentang hakikat fungsi nilai moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.